Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita masuk ke dalam sesi malam hari ini yaitu chaos, bukan chaos ya. Kalau chaos itu chaos sambal, chaos tomat. Ya, ini chaos, ya, artinya kekacauan. Dalam systematic teologi klasik, ini adalah doktrin tentang dosa. Ya, jadi saya memberi subjudul yaitu Bible Narrative About Sin. Ya, jadi tentang Bible naratif tentang dosa. Nah, saya akan memberi resume lebih dulu, jadi apa yang sudah kita pelajari selama dua kali pertemuan. Jadi saya harus mengingatkan bahwa Bible naratif ini yang kita pelajari ada 6 babak atau 6 bagian, yaitu creation, kemarin kita sudah belajar tentang creation. Malam hari ini kita bicara tentang chaos, kemudian ada chosen, pilihan, ada Christ, kemudian church, dan crown. Jadi kita sudah sampai ke poin yang kedua, yaitu chaos. Di creation, kemarin kita sudah belajar bahwa creation berbicara tentang purpose, tentang tujuan Allah menciptakan bumi, tujuan Allah menciptakan manusia, dan tujuan Allah menciptakan kita semua. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa dalam creation, tujuan Allah adalah menjadikan bumi itu sama seperti sorga. Dan kemudian saya juga sudah menjelaskan kemarin, Kodoni juga sudah menjelaskan, bahwa bagaimana cara menjadikan bumi itu sama seperti sorga adalah dengan cara membangun His Kingdom, kerajaan Allah, di atas muka bumi. Ini yang kemudian saya sebut sebagai kingdom line, atau garis kisah tentang kerajaan. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa kerajaan Allah ini Allah ingin supaya expand, untuk diperbesar dan diperluas. Dan cara membangun bagaimana kingdom of God, kerajaan Allah itu dengan cara mendirikan bait Allah sebagai center. Ya, ini kemudian kita belajar sebagai temple line atau garis tentang bait Allah atau bait suci. Saya memberikan sedikit clue yang harus diingat saat kita belajar terus tentang kingdom. Jadi ketika saya berbicara, atau saya percaya juga Kodoni berbicara tentang kingdom, maka kingdom ini berbicara tentang apa? Ya, kingdom ini berbicara tentang ini. Ya, kita berbicara kingdom berbicara tentang pemerintahan, ya. Kingdom berbicara tentang otoritas, kingdom bicara tentang kekuasaan, kuasa, power, dan kingdom bicara tentang kedaulatan. Jadi setiap kali kita berbicara tentang kingdom, maka harus diingat bahwa kita sedang berbicara tentang ini semua. Jadi harus diingat ini, yang penting. Kemudian saat kita berbicara tentang temple, kita juga harus ingat apa itu. Nah, temple berbicara tentang beberapa hal ini. Bait Allah berbicara tentang tempat kediaman, dwelling place. Temple berbicara tentang worship, penyembahan. Temple berbicara tentang serve, tentang pelayanan. Dan temple berbicara tentang relationship atau intimacy. Jadi misalnya kalau tadi saya sebutkan bahwa cara membangun sorga di atas muka bumi itu dengan membangun kerajaannya, dengan berpusat kepada bait Allah, saya bisa menerjemahkan itu dengan cara membangun sebuah government, membangun sebuah otoritas, menegakkan otoritas Allah dengan penyembahan, dengan keintiman sebagai pusat atau center. Saya boleh mengatakan seperti itu. Jadi ini yang harus diingat ya, apa itu semacam tag atau key, kata-kata kunci saat kita menjumpai kata temple, bait Allah, ingatlah ini selalu berbicara tentang ini, tempat kediaman, penyembahan, pelayanan, dan hubungan. Dan malam hari ini kita berpindah dari creation to chaos. Nah, kenapa kita harus belajar creation dulu sebelum kita belajar chaos? Kemarin sudah saya sempat singgung di Q&A. Sebab pemahaman tentang dosa itu harus berdasarkan kepada pemahaman tentang tujuan asali daripada Allah. Ya, jadi tentang desainnya Allah. Kenapa? Sebab salah satu arti dosa di dalam Alkitab adalah tidak sampai kepada tujuan atau meleset dari tujuan ilahi itu. Jadi kemarin saya sudah mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa memiliki pemahaman understanding yang benar tentang dosa kalau kita tidak memahami tentang tujuan. Artinya kita tidak mungkin bisa memiliki pemahaman yang benar tentang chaos kalau kita tidak mempelajari creation.
Nah, karena itu malam hari ini kita akan berusaha melihat pemahaman dosa itu dari garis kerajaan, kingdom line, dan dari garis kisah bait Allah atau temple line. Tentang chaos, malam hari ini saya akan menekankan ada 3 stressing point dari chaos, dari saya. Nanti Kodoni akan membagi dari sisinya dia. Yang pertama kita akan berbicara tentang strategi musuh, bagaimana musuh itu menghampiri wakil daripada kerajaan itu, dan bagaimana dia berusaha untuk mengacaukan rencana Allah, bagaimana dia mau mengacaukan pembangunan bait Allah, dan pembangunan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang dampak dari pemberontakan, dampak daripada dosa itu apa, ya, apa yang terjadi ketika wakil pemerintahan atau wakil kerajaan ini melakukan pemberontakan kepada sang raja. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana respon Tuhan sebagai sang raja terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wakil kekuasaannya atau wakil otoritasnya. Jadi kita akan mulai yang pertama, yaitu tentang strategi musuh. Nah, jadi menarik kalau kita belajar tentang Alkitab, oleh karena itu saya mengatakan bahwa Bible itu sebagai story, sebagai kisah. Sebab kalau kita mau belajar atau membaca, menonton kisah apapun, maka di dalam kisah itu selalu setelah diperkenalkan mungkin tentang hero-nya, tentang musuh, tentang tokohnya, kemudian selalu akan muncul yang namanya lawan atau the enemy yang akan memunculkan sebuah problem atau masalah di dalam sebuah kisah itu. Kisah tidak akan jalan kalau nggak ada kejahatan. Kisah tidak akan jalan kalau tidak ada the enemy. Maka kalau kita membaca dalam Alkitab setelah kejadian pasal 1, kejadian pasal 2, dan masuk ke dalam kejadian pasal yang ketiga, maka kita akan langsung melihat di situ diperkenalkan ada sosok antagonisnya begitu ya kalau dalam kisah, yaitu the enemy. Yang digambarkan dalam kejadian 3 adalah ular ya sebagai ciptaan. Saya tidak akan fokus tentang ular, mungkin nanti tidak tahu Kodoni akan bahas tentang ular atau tidak, tapi saya tidak akan berfokus kepada ular ini ya karena kepentingan waktu ya. Tapi saya akan langsung kepada cara atau strategi bagaimana the enemy, musuh ini, ular ini, berusaha untuk mengacaukan rencana Allah, mengacaukan kerajaan Allah, membuat najis daripada bait Allah pertama di Taman Eden. Inilah strategi yang pertama. Strategi yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab dan kejadian pasal yang ketiga, jelas sekali bahwa musuh, the enemy, itu menghampiri wanita dan bukan pria. Dan buat saya ini bukan sebuah kebetulan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kenapa musuh tidak mendatangi atau berbicara kepada Adam pria, tetapi berbicara kepada Adam wanita, yang kemudian kita sebut sebagai Hawa, ya, atau perempuan itu. Karena buat saya ada kepentingan di sini. Ada sebuah strategi yang dilancarkan oleh dari musuh ini untuk mengacaukan kerajaan Allah. Yang pertama buat saya, apa makna kenapa musuh the enemy ular itu menghampiri wanita dan bukan pria? Karena buat saya berarti musuh berusaha memutarbalikkan susunan otoritas yang sudah ditetapkan Allah. Perhatikan, tadi saya sudah berbicara, saat kita berbicara kingdom, kita bicara tentang government, kita bicara tentang order, kita bicara tentang keteraturan, kita bicara tentang otoritas. Dan di dalam ordo penciptaan creation, kita tahu bahwa pria diciptakan pertama dan kemudian barulah perempuan. Perempuan diambil dari pria. Saya tidak sedang berbicara tentang harkat dan martabat pria lebih tinggi daripada wanita, tapi ini berbicara tentang otoritas. Dan kalau kita mempelajari tentang gaya Alkitab bercerita, maka jelas di dalam Alkitab bahwa pria itu diciptakan sebagai wakil otoritas yang pertama. Secara otoritas, pria itu di atas wanita, saya katakan. Sekali lagi bukan masalah harkat dan martabat, tapi hanya bicara tentang order penciptaan. Nah, yang menarik bahwa musuh tidak berbicara kepada Adam, tapi musuh berbicara kepada perempuan. Buat saya berarti dia sedang berusaha memutarbalikkan susunan otoritas, order government yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Adam, dan Adam berbicara kepada Hawa. Tetapi ular langsung berbicara kepada Hawa. Nah, perhatikan di sini berarti secara tidak langsung
the enemy langsung menantang, men-challenge daripada pola yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini kekacauan itu terjadi karena kita tidak mengenal selain blueprint, kita tidak mengenal order, keteraturan di dalam kingdom. Selalu berbicara kingdom, buat saya selalu ada aturan, ada order, ada sebuah keteraturan di situ. Musuh akan berusaha memutarbalikkan semuanya ini. Dan ini yang dikerjakan dengan cara kenapa dia menghampiri wanita dan bukan pria. Yang kedua, buat saya, kenapa dia menghampiri wanita dan bukan pria? Karena musuh menyerang atau musuh berinteraksi kepada pihak yang tidak menerima pewahyuan secara langsung. Kenapa saya mengatakan ini? Sebab kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, maka jelas sekali bahwa perintah yang diberikan tentang dilarang memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kalau di dalam Alkitab, mungkin sambil kita boleh membuka kitab kita dalam Kejadian pasal yang kedua, kita bisa melihat di situ bahwa misalnya ke pasal 2 ayat ke-16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Maka perintah ini tidak diberikan kepada Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan. Tapi perintah ini diberikan kepada Adam pria. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pada waktu itu perempuan belum ada. Perempuan diciptakan Tuhan di dalam ayatnya yang ke-19. Perintah Tuhan diberikan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Hawa bisa mengetahui tentang perintah Allah. Itu tidak langsung dari Allah, tetapi melewati Adam, suaminya. Dan yang sangat menarik buat saya adalah musuh tidak menghampiri Adam sebagai penerima revelation, penerima firman, tetapi dia menghampiri Hawa, perempuan, sebagai the second receiver of revelation. Ya. Oleh karena itu buat saya penting secara insight, kenapa kita sebagai orang-orang percaya itu kita perlu untuk menerima langsung revelation, firman itu dari Tuhan. Tidak berarti bahwa kita tidak mendengarkan dari orang lain, tentu saja kita harus dan bisa mendengarkan dari orang lain. Tetapi saat kita mendengar dari orang lain itu pun, kita tetap harus menerimanya sebagai sebuah firman yang langsung berbicara kepada kita. Bukan firman-Nya Tuhan kepada Pak Doni, bukan firman-Nya Tuhan kepada Pak Gunawan, tetapi firman Tuhan kepada saya. Bisa melewati Pak Doni, bisa melewati Pak Gunawan, tapi firman itu dari Tuhan kepada saya. Sebab ini saya namakan sebagai experience, pengalaman dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan bahwa kalau kita tidak mengalami sebuah perjumpaan, pengalaman spiritual, sebuah pewahyuan langsung, pembukaan firman Allah secara langsung dalam hidup kita, maka kita mudah seperti Hawa akan ditipu, mudah diombang-ambingkan dari pengharapan kita. Ya, ini strateginya. Yang kedua, bagaimana cara musuh menyerang? Yaitu musuh menyerang dengan mempertanyakan sabda sang raja. Saya tidak menggunakan kata firman Allah, tapi sabda sang raja. Karena di creation kita sudah belajar bahwa Tuhan diperkenalkan sebagai the great king. Sebagai raja yang besar, raja yang agung, raja yang mulia. Dan kalau raja berkata-kata, itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi sabda. Oleh karena itu saya menggunakan kalimat ini. Musuh menyerang dengan mempertanyakan langsung sabda daripada sang raja. Ada 3 hal yang dikerjakan. Yang pertama, musuh mempertanyakan otoritas sabda sang raja. Perhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat dengan jelas sekali musuh atau ular ini berkata kepada perempuan itu dalam ayat yang kedua, ayatnya yang pertama, adapun ular ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya? Bukan. Nah, sudah bandingkan dengan perintah Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Dari Kejadian pasal yang kedua dengan jelas tadi Tuhan mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi iblis atau the enemy, ular, mengubah itu menjadi sebuah pertanyaan. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Saya selalu mengatakan bahwa strategi setan selalu sama, yaitu adalah mengganti tanda titik
menjadi tanda tanya dalam masalah firman. Sesuatu yang jelas selalu dipertanyakan. Apakah betul seperti itu? Apakah betul seperti itu? Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengajukan sebuah pertanyaan, tentu saja boleh. Tetapi pertanyaan bisa keluar dari dua hal. Pertanyaan bisa keluar dari faith, dari belief, dari percaya, tapi pertanyaan juga bisa keluar dari unbelief. Itu yang kemarin Kodoni sempat share tentang Maria dan Zakaria. Dua-duanya bertanya, tetapi mendapatkan respon yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati. The enemy mempertanyakan otoritas sabda sang raja. Dan di dalam mempertanyakan itu, musuh mempertanyakan kebaikan daripada sang raja. The goodness of the king. Saya merasa bahwa dalam semua pergumulan iman, esensinya adalah ini. Apakah kita percaya bahwa Sang Raja itu baik kepada kita? Apakah kita percaya bahwa Allah itu baik kepada kita? Oleh karena itu, perhatikan yang diajukan setan, yang diajukan iblis, yang diajukan ular pada waktu itu. Dia mengatakan ketika Hawa mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Perhatikan ayat keempat, ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia dengan jelas sekali mengubah firman Allah. Firman Allah mengatakan kamu pasti mati. Hawa mengatakan mungkin kami mati. Tapi ular mengatakan kamu tidak akan mati. Dan ayatnya yang kelima, dia mengatakan Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan pertanyaan, dengan kalimat yang diajukan ular kepada perempuan itu, berarti ular sedang menyemburkan bisanya dengan mengatakan kepada Hawa bahwa Tuhan melarang engkau mengambil, memakan buah pengetahuan itu karena dia tidak ingin engkau menyamai dia. Jadi kebaikan itu dipertanyakan. Ular, the enemy memberikan konsep bahwa God is not good. Allah itu tidak baik. Sang raja tidak baik. Ada sesuatu yang dia tahan dari engkau. Ada sesuatu yang tidak dia berikan kepada engkau. Ketika dia memberikan larangan, berarti dia sedang mencegah engkau untuk mencapai sesuatu. Dengan demikian, maka yang ketiga saya katakan, maka musuh lebih menekankan larangan daripada pemeliharaan sang raja. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan larangan itu bukan untuk mengurangi kebebasan kita, atau mengurangi kenikmatan kita, atau mengurangi sukacita kita. Tetapi Tuhan selalu memberikan larangan justru untuk memperbesar sukacita kita di dalam Dia. Tapi perhatikan bahwa the enemy, musuh, lebih mempressing kepada poin larangan daripada pemeliharaan. Dengan kata lain, dia lebih menekankan sisi yang negatif daripada sisi yang positif daripada firman Allah. Dan bagaimana respon perempuan pada waktu itu dan pria pada waktu itu? Yang pertama, kesalahan perempuan dengan jelas dalam Alkitab, saya katakan kesalahan yang paling fatal dari Hawa, dia adalah memperbesar larangan dan memperkecil konsekuensi. Tuhan mengatakan, semua pohon, semua buah dari pohon dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bahkan dalam bahasa Ibrani ada seorang yang mengatakan, boleh kamu makan, itu kurang tepat. Karena sebenarnya dalam bahasa Ibrani mengandung pengertian, itu harus kamu makan sebanyak-banyak mungkin. Wow, itu sesuatu yang great. Tetapi justru di situ, apa yang terjadi? Perempuan mengatakan, dia memperbesar larangan. Ya, Tuhan hanya mengatakan, buah dalam pohon ini, jangan kau makan. Ya. Tapi Hawa, perempuan, mengatakan, kamu nggak boleh raba. Tuhan nggak ngomong raba loh, Tuhan ngomong makan. Tapi perempuan itu memperbesarnya dengan kata apa? Jangan kami raba. Sebab kalau kami raba, kami mati. Yang kedua, dia memperkecil konsekuensi. Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Hawa mengubahnya dengan mengatakan, saat nanti kami makan, nanti kami akan mati. Ada sebuah pengurangan intensitas di situ. Ya, ada sesuatu yang jelas, ketika Tuhan mengatakan jelas, pasti mati. Hawa mengubahnya menjadi sesuatu yang, iya, kami akan mati. Dan menurut saya kenapa kita harus belajar ini? Karena
ceritanya nggak berubah, saudara. Dalam kehidupan kita juga gitu. Bahwa kita ini seringkali akan jatuh, saudara, dalam chaos, dan hidup kita akan jadi chaos kalau kita apa? Memperbesar larangan. Tuhan tidak melarang itu, kita tambah-tambahin itu. Kita katakan itu nggak boleh, padahal Tuhan nggak mengatakan begitu. Dan kemudian kita memperkecil konsekuensi. Tuhan mengatakan kamu akan mati, tapi kita akan mengatakan nanti kami akan mati. Ya, kesalahan pria adalah, saya katakan lebih fatal. Karena kesalahan pria adalah, kalau kesalahan perempuan itu aktif, kesalahan pria adalah pasif. Dosa kaum pria adalah pasif. Kesalahan Adam, kesalahan pria adalah tidak melakukan apapun untuk mencegah peristiwa ini terjadi. Ingat kemarin dalam creation saya mengatakan ada kata syamar, ya, ketika Alkitab kita menerjemahkan usahakanlah dan pelihara Taman Eden. Kata pelihara itu dari kata syamar yang artinya melindungi, to protect. Berarti dari awal Tuhan sudah memberi signal kepada Adam pada waktu itu, Adam, engkau menjadi the guardian of the temple. Engkau menjadi penjaga daripada Taman Eden. Engkau menjadi penjaga dari bait Allahku. Dan aku memberikan warning kepada engkau, ada the enemy yang ada di luar yang akan berusaha masuk dan akan berusaha merusak, menajiskan bait Allah. Dan ternyata dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika ular menghampiri Hawa, menghampiri perempuan yang menghampiri istrinya, Adam tidak melakukan apa-apa. Adam pasif. Saya seringkali ditanya, dan saya percaya Pak Doni juga pasti sering ditanya, waktu Hawa melakukan itu, Adam di mana? Dan mungkin sudah merupakan sebuah, bukan rahasia lagi kalau kita mengatakan, karena di dalam Alkitab, ketika perempuan itu mengambil buah itu dalam ayat yang ke-6, dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Dan perhatikan kalimat ini, yang bersama-sama dengan dia. Jadi perhatikan bahwa bukan seperti ada beberapa yang memberikan ilustrasi bahwa perempuan bisa dicobai karena perempuan menjauhkan diri dari Adam, karena itu ada yang dulu memberikan warning, para ibu-ibu jangan pergi ke mall sendirian, tapi harus ajak suami, sebab kalau tidak ajak suami di mall, berbahaya, ada banyak ular di mall. Gitu ya. No, tidak seperti itu. Tapi Adam bersama-sama dengan Hawa. Dan ketika ular membisikkan itu, ketika ular kemudian mencobai perempuan itu, Adam tidak melakukan apapun. Bahkan ketika Hawa memetik buah itu, Adam tidak melakukan apapun. Bahkan ketika Hawa memberikan buah itu kepada dia, Adam tidak menolak. Dosa kaum pria adalah pasif. Dosa kaum wanita adalah aktif. Ya. Karena itu, saudara, kalau kita belajar nanti dalam kitab Roma yang sangat menarik, bahwa di dalam doktrin Alkitab selalu dikatakan bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini melalui Adam. Tidak melalui Hawa, walaupun kita tahu dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa dosa seharusnya masuk melalui Hawa, tapi kenapa dikatakan bahwa dosa masuk melalui Adam? Karena Adam adalah penerima otoritas. Karena Adam adalah pemegang otoritas. Firman itu diberikan kepada Adam, tanggung jawab itu diberikan kepada Adam, dan ketika Adam tidak melakukan tanggung jawabnya, maka Adam sebenarnya memberikan permission, izin, kepada musuh dan dosa itu masuk ke dalam dunia. Oleh karena itu tanggung jawab dituntut bukan dari Hawa, tapi tanggung jawab diberikan, dituntut dari Adam. Ingatlah ini selalu responsibility, tanggung jawab selalu dituntut kepada pihak yang menerima otoritas. Semakin besar otoritas, semakin besar tanggung jawab. That's Spider-Man. Oke, kita lihat selanjutnya. Strategi yang ketiga adalah musuh menyerang dengan menyatakan otonomi, menyarankan otonomi pemerintahan mandiri. Ya, self-government. Ya, self-government. Perhatikan ini, saudara. Jelas dia menggunakan tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ingat, saudara, bahwa intisari bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat, bahwa manusia akan mampu membuat pilihan, manusia akan mampu, saudara, membuat sebuah decision secara mandiri. Dikatakan engkau akan mengetahui, engkau akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Ya.
Perhatikan apa yang dikatakan oleh musuh kepada perempuan, ular itu kepada perempuan ini. Dikatakan begini, saudara. Di dalam ayatnya yang keempat. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak makan mati, tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Intisari daripada ujian, pencobaan the enemy kepada perempuan adalah, engkau akan jadi seperti Allah. Saya seringkali berpikir, apa yang salah dengan menjadi seperti Allah? Kenapa itu menjadi sebuah dosa? Sederhana sekali. Sebab kalau kita menjadi seperti Allah, maka kita tidak membutuhkan Allah. Saat kita menjadi sama seperti Allah, kita tidak tunduk kepada Allah. Saat kita menjadi seperti Allah, maka kita berdiri terpisah daripada Allah. Buat saya itulah intisari daripada dosa. Berbicara tentang otonomi, ketidakbergantungan, perwakilan raja kepada sang raja. That's rebellion, inilah pemberontakan. Membangun kerajaannya sendiri, membangun self-kingdom, self-government, pemerintahan sendiri. Dan buat saya, inilah esensi daripada dosa. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita mengartikan dosa itu sebagai pelanggaran atau perbuatan imoralitas. Mencuri, membunuh, berzina. Tapi buat saya, pemahaman itu tidak mencukupi. Oleh karena itu ada banyak orang yang mengatakan, saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah berbuat hal-hal yang imoralitas, berarti saya tidak berdosa. Saya katakan, no. Intisari dosa bukan pelanggaran imoralitas, tapi esensi daripada dosa adalah ketidaktundukan kita kepada Tuhan sebagai Sang Raja. Oleh karena itu, disinilah kita akan paham kenapa Injil yang diberitakan oleh Yesus, Injil yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah Injil tentang kerajaan, the gospel of the kingdom. Dan inti daripada gospel of the kingdom adalah Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Di mana kata Tuhan diambil dari kata Yunani kurios yang artinya ada penguasa tertinggi, mutlak, dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Ada seorang yang mengatakan, Tuhan tidak tertarik untuk menjadi salah satu, atau Tuhan tidak tertarik menjadi nomor satu dalam hidup kita. Bahkan dia tidak tertarik menjadi nomor satu, tapi Tuhan tertarik untuk menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Ada banyak orang menempatkan Tuhan menjadi nomor satu, tetapi bukan satu-satunya. Kingdom mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak ingin sekedar menjadi nomor satu, apalagi nomor dua, tapi menjadi satu-satunya, the only one. Oleh karena itu saya katakan bisa saja orang tidak berbuat imoralitas, orang bisa saja baik, orang bisa saja melayani, orang bisa saja memberi sedekah, orang bisa saja berdoa, orang bisa saja membantu orang lain, tetapi tetap berdosa. Why? Kenapa? Sebab ketika semua perbuatan baik itu keluar dari self, keluar dari diri kita, maka itu adalah dosa. Makanya seringkali saya mengatakan bahwa ada loh orang semakin berdoa, semakin berdosa. Kenapa? Karena doa-doanya keluar bukan dari government of the God, bukan dari kerajaan Allah, bukan Yesus sebagai Tuhan, tapi semuanya keluar dari self, kingdom of self. Oleh karena itu yang harus dibereskan, nanti kita akan lihat bahwa kerajaan chaos ini berakar kepada self, kepada diri. Oke, lalu apa yang terjadi ketika pemberontakan ini selesai dilakukan? Dampak pemberontakan. Alkitab dengan jelas mengatakan maut, kematian. You surely die, itu kata Tuhan. Engkau pasti akan mati. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi pertanyaannya, apakah Hawa mati? No. Apakah Adam mati? No. No, tidak, dalam pengertian mereka tidak mati secara fisik. Oleh karena itu ketika di dalam Alkitab kita berbicara maut, kematian dalam Alkitab, itu tidak berbicara tentang kematian fisik saja. Saya mengartikan, di dalam Kejadian 2 ayat 17 kita membaca kalimat itu, tadi yang saya katakan, perhatikan itu ada kalimat, pastilah engkau mati. Oleh karena itu saya mengartikan bahwa di dalam Alkitab, kematian berbicara tentang tiga hal, kehancuran,
kehilangan kehidupan, dan yang ketiga adalah kerusakan hubungan. Kehancuran, kehilangan kehidupan, kehidupan berbicara di dalamnya joy, passion, peace, ya, dan kematian berbicara tentang itu. Artinya, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi kehilangan sukacita. Buat saya, the death, kematian itu ada. Dan menarik, karena setelah penjelasan ini kita bisa melihat, nanti kita akan melihat sebentar lagi, bahwa Tuhan berbicara tentang kerusakan hubungan. Saat hubungan-hubungan yang ada di antara kita rusak, maka sebenarnya death, kematian itu sedang berkuasa di tengah-tengah kita. Ini menjadi pertanyaan yang serius. Ada berapa banyak hari ini komunitas kita, gereja kita, yang mengalami ini semua, kehancuran hubungan. Maka sebenarnya itu pertanda bahwa death, maut, itu sedang berkuasa di tengah-tengah kita. Kerusakan hubungan, saya menyebutkan ada 4 hal. Yang pertama, kerusakan hubungan dengan diri kita sendiri. Mungkin saudara berpikir bahwa pertama saya akan menyantumkan kerusakan hubungan dengan Allah. No, saya mengatakan kerusakan hubungan dengan diri. Kejadian 3 ayatnya yang ke-10, itu ada yang dikatakan Adam kepada Tuhan. Kejadian 3:10, dia mengatakan, ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Perhatikan saudara bahwa saya mempelajari bahwa kata telanjang dalam perjanjian lama bukan hanya sekedar nakedness, tidak berpakaian, tapi telanjang dalam Alkitab, dalam perjanjian lama khususnya berbicara 3 hal, yaitu weakness, kelemahan, lackness, kekurangan, dan kerendahan. Bukan kerendahan hati, tapi rendah diri. Ya, oleh karena itu ketika Adam mengatakan aku telanjang, sebenarnya ini yang dia katakan, bahwa aku merasa diriku mulai weak, aku merasa lemah, aku merasa kurang, ada something, aku merasa kurang, dan aku merasa rendah. Ya, ini dikatakan Alkitab, kerusakan dari dirinya. Relasi dengan diri itu penting, saudara. Nah, yang kedua tentu saja kerusakan hubungan dengan Allah. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8, saudara. Perhatikan di situ. Kejadian 3:8 dikatakan, ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sudah bersembunyi ini bukan sekedar, bahasa Jawanya bukan delik ya, hanya sekedar bersembunyi begitu. Tapi kata kaba yang dituliskan dalam Alkitab, kaba artinya adalah to draw, menarik diri, menjauhkan diri. Bukan hanya sekedar bersembunyi supaya tidak kelihatan, tapi ada semacam kecenderungan untuk melarikan diri dari Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dengan jelas sekali diterjemahkan ada kata face atau present dari hadirat Allah. Oleh karena itu, kenapa semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya bersembunyi dari Tuhan, tapi melarikan diri dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yunus, melarikan diri from the present, run from the presence. Amplified Bible bahkan menegaskan bahwa tindakan ini bukannya dilakukan sekali, tapi dikatakan mereka menjauhkan diri, menarik diri dari Tuhan, dan terus-menerus menarik diri daripada Tuhan. Inilah akibat daripada dosa. Dan saya harus mengatakan, kenapa saya harus meletakkan kerusakan hubungan dari diri, baru kemudian kerusakan hubungan dengan Allah, karena ini yang terjadi. Ketika Adam telanjang, lalu Adam melarikan diri daripada Tuhan. Buat saya secara pribadi adalah konsepnya sedemikian. Saat kita memiliki sebuah pandangan tentang diri kita yang tidak benar, maka kita juga cenderung memiliki sebuah gambaran yang tidak benar juga kepada Allah. Ada banyak teolog-teolog besar, saudara, di dalam sejarah, entah itu John Calvin, entah itu Friedrich Schleiermacher, dan ada banyak lagi, selalu menggabungkan antara the knowledge of God dan the knowledge of self. Ada banyak orang dengan cara yang berbeda akan mengatakan, saat engkau mengenal Allah, maka engkau akan mengenal dirimu. Saat engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Allah. Karena itu saya percaya bahwa yang dirusak pertama dari dosa, itu adalah konsep Adam terhadap dirinya. Maka ketika dia merasa dirinya ada something yang salah,
cara dia memandang dirinya tidak seperti cara Allah memandang dirinya lagi, maka itu membuat dia juga kemudian menjauhkan diri daripada Tuhan. Sebab saat dia salah memandang dirinya, maka dia memiliki konsep yang salah juga memandang tentang siapa Allah. Yang ketiga, jelas sekali, kerusakan itu bukan hanya dengan diri, kerusakan itu bukan hanya dengan Allah, tapi kerusakan hubungan itu dengan sesama, yaitu dalam kasus ini, Adam dan Hawa. Kejadian 3, ayatnya yang ke-16, dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, kata birahi tidak berbicara tentang seksualitas. Saya mempelajari ini bahwa kata birahi diambil dari bahasa Ibrani tesuka. Di mana tesuka artinya adalah keinginan untuk menguasai, keinginan untuk mendominasi. Perhatikan ini. Bahwa Tuhan tidak membuat itu terjadi, tapi efek dosa itu telah menyebabkan itu terjadi. Maka semenjak chaos, semenjak dosa pertama ada di dalam Taman Eden, maka naluri kecenderungan semua wanita adalah ingin menguasai, mengontrol pria, mengontrol suami. Tapi yang luar biasa, kitab kemudian Tuhan Allah mengatakan, tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Kata yang digunakan adalah masyal, di mana kemarin sudah disinggung bahwa ada banyak kata yang diterjemahkan menjadi berkuasa. Kemarin Godoni menyinggung ada satu kata, yaitu kata radah. Ternyata ada perbedaan antara masyal dan radah. Kalau radah kemarin menaklukkan dengan love, dengan grace, by service, menaklukkan dengan pelayanan, dengan cinta. Tapi salah satu definisi masyal adalah menaklukkan dengan kekerasan. Jadi perhatikan ini. Wanita ingin mendominasi pria. Pria tidak mau didominasi, dia mendominasi balik perempuan. It's the beginning of war in the marriage, war in the family. Dan sampai hari ini, ada war yang terjadi antara pria dan wanita, khususnya di dalam pernikahan. Makanya ada ungkapan musuh di balik selimut. Yang keempat, jelas adalah kerusakan hubungan dengan alam ciptaan yang lain. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-17 dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan bersusah payah mengerjakan. Perhatikan ini. Ketika Adam memberontak kepada sang raja, maka yang ada di bawah Adam juga memberontak kepada dia. Perhatikan, kingdom bicara tentang order, susunan, keteraturan. Ketika Adam tunduk kepada sang raja, maka alam ciptaan yang ada di bawah otoritasnya dia juga tunduk kepada dia. Saat dia tidak tunduk kepada Allah, maka apa yang ada di bawah dia juga tidak tunduk kepada dia. Yang keempat, yang terakhir dari saya. Lalu apa tindakan sang raja? Sang raja tidak berdiam begitu saja. Ada 4 hal juga yang saya katakan di situ. Yang pertama adalah sang raja mencari. Pertanyaan, the first question in the Bible, pertanyaan pertama dalam Alkitab bukan, apakah engkau melakukan itu, apakah engkau mengambil, apakah engkau memakan. No. It's not the first question, it's the second question. The first question adalah, where are you? Where are you? Dan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Di bawah pohon rambutan Tuhan, di bawah pohon mangga, 6 lintang utara, 11 lintang selatan, bukan seperti itu. Tapi pertanyaan seorang kekasih yang mencari kekasihnya yang hilang. Tadi dikatakan bahwa kata hit, kata kaba artinya menarik diri. Maka sang raja mengatakan, where are you? Mengapa engkau menarik diri daripadaku? Mengapa engkau melarikan diri dari hadiratku? Mengapa engkau melarikan diri dari my presence? Dan sang raja mencari. Ingatlah ini dalam Alkitab selalu dikatakan, inisiatif pencarian pertama selalu dari sang raja. Maka sebelum kita menjadi pemburu Tuhan, Tuhan menjadi pemburu manusia. Yang pertama. Yang kedua, sang raja kemudian bertanya. He asked the question. Mengapa penting dikatakan sang raja bertanya? Karena pertanyaan sang raja itu sebenarnya ada sebuah invitation, sebuah undangan untuk sebuah pengakuan. Tuhan bertanya bukan untuk condemn, untuk menghukum, membuat kita bersalah, membuat kita semakin merasa bersalah, tidak. Tetapi ketika sang raja, Tuhan bertanya, apakah engkau memakan buah itu?
Dia sebenarnya mengundang, ada invitation behind the question untuk sebuah confession. Dan harusnya ketika, saya hanya berandai-andai, ketika Adam waktu itu mengatakan, yes Lord, ya Tuhan, ya Rajaku, aku memberontak kepada Engkau. Mungkin ceritanya akan jadi lain. Kenapa? Sebab question, invitation, confession selalu berakhir kepada restoration. Pertanyaan itu selalu mengandung sebuah undangan untuk pengakuan, dan sebuah pengakuan selalu akan berujung kepada pemulihan. Tapi sayangnya bukan itu yang dilakukan oleh Adam. Saya boleh mengatakan pertanyaan ini yang diajukan oleh sang raja berending kepada pemulihan. Kenapa? Karena di dalam cerita itu ular tidak pernah ditanya oleh Tuhan. Pertanyaan itu hanya diajukan kepada manusia, tapi Tuhan tidak pernah bertanya kepada ular. Kenapa? Karena ular memang tidak pernah dipulihkan. Tuhan memang tidak pernah memulihkan ular. Tuhan tidak pernah memulihkan the enemy. Ya, jadi ingatlah ini, kalau dalam hidup kita Tuhan bertanya kepada engkau lewat pembacaan Alkitab atau whatever itu, ingatlah ini, bahwa Tuhan bertanya untuk memulihkan kita. Yang ketiga, sang raja memberikan hukuman. Wow, sudah mungkin kalau kita bicara hukuman ngeri sekali ya. Tapi saya harus mengatakan satu hal ini, bahwa hukuman bukan kutukan. Hukuman yang diberikan sang raja hanyalah sebuah konsekuensi daripada sebuah tindakan, daripada choice yang dipilih. Hukuman sebenarnya buat saya adalah mendidik Adam dan Hawa untuk bertanggung jawab untuk setiap keputusan-keputusan yang dibuat. Dengan kata lain, hukuman sebenarnya dirancang untuk membuat manusia lebih mature, lebih dewasa lagi. Saya harus mengatakan bahwa hukuman bukan kutukan. Sebab ada hal yang menarik. Kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan hanya bertanya kepada manusia dan tidak bertanya kepada ular, maka ketika Tuhan memberikan konsekuensi dari tindakan, Tuhan tidak mengatakan kutukan kepada Adam, Tuhan tidak memberi kutukan kepada Hawa, Tuhan tidak mengatakan terkutuklah engkau Adam, terkutuklah engkau Hawa, terkutuklah engkau perempuan. Tetapi ketika dia berbicara kepada ular, Tuhan mengatakan terkutuklah engkau. Sebab curse dalam Alkitab akan selalu membawa kepada destruction, pemusnahan total, saudara. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kutukan, Tuhan tidak pernah mengutuk manusia, sebab Tuhan memang tidak ingin menghancurkan manusia, tapi hati Tuhan selalu memulihkan. Maka saya selalu memegang perkataan bahwa Tuhan tidak pernah memberi atau mengutuk kita. Ya. Yang terakhir, sang raja memberikan anugerahnya. Ini adalah the solution kepada chaos. Tuhan memberikan anugerahnya. Ada 3 hal yang sang raja berikan. Yang pertama, anugerah itu diberikan dalam bentuk promise, janji penebusan. Keturunanmu akan menghancurkan kepala daripada si ular. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala daripada ular. Kata kepala Rosh dalam Ibrani dicantang otoritas. Ini singkat dikatakan sebagai proto-evangelium, Injil pertama yang merujuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib dan kemenangan Kristus di atas kayu salib kepada the enemy. Dia memberikan janji. Artinya Tuhan mengatakan di balik chaos, di balik kekacauan yang terjadi, always hope. Promise give us hope. Janji memberi kepada kita pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Yang kedua, Tuhan memberikan pakaian. Dan saya sudah mengatakan ini di Reading Bible as Story dalam edisi Passover. Buat saudara yang mungkin tidak mengikuti, boleh mengikuti nanti di YouTube channel saya. Ketika saya dan Kodoni berbagi itu, saya mengatakan kemarin bahwa ternyata pakaian itu bukan seperti pakaiannya Flintstone, tapi kata pakaian dalam Kejadian 3 harus diartikan jubah. Dan jubah berbicara tentang identitas. Jubah berbicara tentang covenant. Jubah berbicara tentang pemulihan buat saya. Ya. Tuhan memberikan jubah itu kepada Adam dan Hawa. Dan yang ketiga yang mungkin agak heran adalah sang raja memberikan anugerah dalam bentuk apa? Mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ada banyak orang yang menafsirkan pengusiran itulah tanda hate, kebencian Tuhan, kemarahan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena Tuhan berkata supaya mereka tidak memakan buah pohon kehidupan setelah mereka berdosa. Sebab ada banyak penafsir mengatakan kalau Adam dan Hawa dalam kondisi berdosa dan kemudian memakan buah pohon kehidupan, maka dosa mereka akan menjadi dosa yang kekal. Oleh karena itu, kenapa Tuhan harus mengusir mereka, menjauhkan mereka dari buah pohon kehidupan?
bukan kebencian, tapi justru ini adalah kebaikan yang dinyatakan sang raja kepada wakilnya yang memberontak. Dan kisah ini tentu saja tidak berhenti di situ. Karena kita akan belajar bahwa dosa akan semakin bertambah besar, dosa akan semakin bertambah intensitasnya, dosa akan bertambah luar biasa. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh sang raja? Itu adalah babak yang selanjutnya.